Kita masih membahas tentang surat Ali Imran. Betul ya? Surat Ali Imran, betul? Ayat yang ke-9. Kita membahas tentang sebuah doa, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Kita membahas tentang doa yang ada pada surat Ali Imran, di mana ini merupakan doa yang diucapkan oleh orang-orang yang bertakwa, yang dikategorikan di dalam tafsir ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi itu orang-orang yang sangat expert di dalam ilmu dan keimanan. Namanya rasikh, namanya rasih dalam bahasa Al-Quran. Di mana di antara ucapan mereka yang expert di dalam ilmu dan amal, ketika mereka berdoa kepada Allah adalah Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang mengumpulkan seluruh manusia. Liyaumil la raiba fihi, tidak ada keraguan pada hari yang Engkau tetapkan ketika mengumpulkan manusia. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisih janji. Ini merupakan sebuah doa. Kalau kita panjatkan kepada Allah, itu adalah untuk menebalkan keimanan kita kepada hari akhir. Karena sesungguhnya iman kepada hari akhir itu memberikan kepada kita ketenangan. Iman kepada hari akhir kalau betul-betul kita jujur mengimani hari akhir, di mana itu merupakan babak kedua setelah perjalanan babak pertama kita pada kehidupan. Orang yang beriman kepada hari akhir akan mendapatkan kekuatan dalam perjalanan hidup, karena dia tahu ada sesuatu yang akan dia peroleh dan dia petik pada kehidupan hari akhir yang dia akan temukan. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas poin yang kedua. Karena ini pada surat Ali Imran ayat yang ke-9 kita membahas tentang liyaumil la raiba fih, ketika Allah menyebutkan, ketika rasikhuna fil ilmi mengatakan Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Sesungguhnya Engkau ya Allah telah mengumpulkan manusia pada satu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kita kalau melihat di dalam tafsirnya, kita akan menjumpai bahwasanya yang dimaksudkan oleh Allah pada ayat ini memang berbicara tentang hari akhir, tetapi secara spesifik ini membicarakan tentang keadaan manusia ketika manusia itu dihisab oleh Allah dan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Sekarang poin yang kedua, mari kita mencoba untuk mengenali apa sih yang terjadi dan bagaimana kondisi yang didapatkan ketika manusia nanti dikumpulkan pada waktu dikumpulkan di padang mahsyar. Karena sebuah keniscayaan yang pasti kita akan temukan adalah kita pasti berjodoh dengan hari mahsyar. Karena hari mahsyar itu sebuah ketentuan dari perkara terminal pada kehidupan di akhirat yang pasti kita akan datangi. Tidak ada manusia, entah nabi, entah rasul, ataupun para durjana, kecuali semuanya mereka pasti akan menemukan hari hisab ketika setiap manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Karena ini merupakan sebuah keniscayaan di mana kita pasti akan menemukan setiap manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita tentunya harus mendengar apa sih yang disampaikan oleh Allah, apa pula yang disampaikan oleh Nabi tentang hari mahsyar, supaya keimanan kita tentang hari mahsyar juga semakin sempurna, semakin matang, dan supaya kita semakin paham hakikat pada kehidupan di dunia itu pasti kita akan tinggalkan dan pasti kita akan menuju kepada hari mahsyar. Maka sesungguhnya para ulama mengatakan ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama yang pasti kita akan temukan ketika seseorang sudah dikumpulkan di padang mahsyar, yang pertama adalah manusia itu pasti akan mengalami banyak tekanan. Karena tidak ada tekanan paling besar yang dirasakan manusia ketika mereka sudah berada di alam barzakh dengan batas waktu yang ditentukan oleh Allah, lalu dibangkitkan oleh Allah, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Maka ini merupakan tekanan besar yang dirasakan oleh manusia ketika pertama kali manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar. Tentunya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita harus paham, manusia nanti akan dikumpulkan di alam barzakh. Manusia itu nanti setelah mati akan dimasukkan ke alam barzakh. Lalu kita akan berada di alam barzakh pada batas waktu yang ditentukan oleh Allah sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Lalu akan terjadi pada waktu hari kiamat telah ditegakkan oleh Allah, maka sesungguhnya hari kiamat itu akan terjadi dengan 2 tiupan sangkakala. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Jadi malaikat Israfil nanti akan meniupkan sangkakala 2 kali. Sangkakala yang pertama menjadikan seluruh kondisi alam semesta porak-poranda kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Semuanya rusak, semuanya dalam kondisi mati ketika sangkakala yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil. Lalu setelah itu ada jarak 40 sampai ditiupkan sangkakala yang kedua. 40 ini Rasulullah tidak pernah menjelaskan secara spesifik apakah 40 tahun, Nabi tidak mengatakan. Apakah 40 bulan, Nabi tidak mengatakan. Apakah 40 hari? Nabi tidak menjelaskan. Apakah 40 jam? Nabi juga tidak menjabarkan. Maka dikatakan oleh Abu Hurairah, ma baina nafkhataini arbaun. Sesungguhnya
Nanti selesainya kehidupan alam semesta itu terjadi ketika ditiupkan sangkakala 2 kali. Jarak antara sangkakala yang pertama dengan jarak sangkakala yang kedua itu sejarak 40, dan hanya Allah yang tahu apa perincian waktu pada angka 40 itu. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, semuanya mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita membaca di dalam tafsir At-Tabari, kita akan menjumpai ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, semuanya mati kecuali beberapa malaikat yang diizinkan oleh Allah masih hidup. Dalam beberapa riwayat dikatakan ada beberapa malaikat yang masih Allah hidupkan dengan izinnya. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Israfil sendiri, yang ketiga adalah malaikat maut. Ini merupakan 3 malaikat yang Allah masih hidupkan pada waktu ditiupkan sangkakala yang pertama. 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat maut. Ketika 3 malaikat ini masih disisakan oleh Allah, semua kehidupan alam semesta tidak ada yang bergerak dan tidak ada satupun yang memiliki nyawa kecuali 3 ini. Dan yang tersisa adalah wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka 3 malaikat ini diterangkan di dalam satu riwayat oleh Imam At-Tabari. 3 malaikat ini, maka sesungguhnya Allah suruh malaikat maut untuk mencabut nyawanya malaikat Israfil. Maka dicabutlah nyawanya malaikat Israfil oleh malaikat maut. Kita harus paham. Imam Qurtubi mengatakan di dalam kitab At-Tadhkirah, malaikat maut itu mencabut seluruh makhluk sampai kutu yang ada di atas rambut pun, itu pun yang mencabut adalah malaikat maut. Makanya malaikat maut itu berada pada kesibukan yang luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana malaikat maut bisa mencabut nyawa manusia di waktu yang sama di tempat yang sangat berjauhan? Kalau kita melihat di dalam penafsiran ayat yang diterangkan oleh Imam Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah, Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj, maka beliau melihat ada satu makhluk yang begitu besar. Alam semesta dunia itu di antara dua kakinya. Lalu dia bisa menggerakkan kedua tangannya kemanapun yang dia kehendak. Maka Rasulullah bertanya, siapa itu? Itu adalah malaikat maut yang sedang mencabut ruh setiap yang bernyawa, ya Rasulullah. Jadi akhirnya di situ kita membayangkan dunia itu kecil di hadapan malaikat maut. Dan kecil bagi malaikat maut yang telah diberikan izin oleh Allah untuk mencabut nyawa sekaligus pada tempat yang berbeda. Ketika mereka diberikan kemampuan untuk itu. Maka yang tersisa 3. Akhirnya malaikat Israfil dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Yang tersisa 2. Malaikat Jibril dan malaikat maut. Ustaz kok menyebutnya malaikat maut, tidak menyebutnya malaikat Israel? Saya harus sampaikan. Ada sebagian penamaan yang menamakan itu malaikat Israel. Tapi sebagian penamaannya adalah malaikat maut. Makanya di dalam surat Az-Zumar dinamakan malakul maut. Nah, Allah pun menyebutnya dengan kata malaikat maut. Saya memilih penamaan dengan penamaan malaikat maut. Tapi saya tidak langsung mengatakan salah yang mengatakan dengan penamaan malaikat Israel. Karena sesungguhnya ada beberapa riwayat juga tentang itu. Maka sesungguhnya yang tersisa 2. Malaikat Jibril dengan malaikat maut. Maka Allah suruh malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Yang tersisa tinggal 1. Siapa? Malaikat Jibril. Untuk menunjukkan kepada kita, tidak ada makhluk yang paling utama di atas langit dari penduduk langit kecuali adalah malaikat Jibril. Tidak ada manusia yang paling utama di antara penduduk bumi kecuali adalah Rasulullah. Maka yang tersisa 1 yaitu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril maka disuruh oleh Allah untuk bersujud. Kata Imam At-Tabari, sujud kamu, sujud. Maka dicabut nyawanya langsung oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham betapa besarnya keutamaan yang dimiliki malaikat Jibril. Makanya dinamakan dengan Ruhul Amin. Bagaimana malaikat Jibril itu memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah. Allah sendiri yang mencabut nyawanya malaikat Jibril. Pada saat itulah tidak ada satupun manusia yang hidup dan Allah yang maha berkehendak. Disitulah mulai digelar Maliki Yaumiddin itu yang kita baca di dalam Al-Fatihah, maka menunjukkan adalah apa? Kalau sudah digelar kehidupan di akhirat dimulai dengan padang mahsyar, maka tidak ada satupun manusia yang bisa bergerak bebas sesuai dengan apa yang dia mau kecuali di atas izinnya Allah, langsung secara mutlak. Kalau kita di dunia, kita semuanya berjalan atas kehendak dan izinnya Allah. Tapi bagaimanapun kita masih memiliki ikhtiar dan itu diizinkan oleh Allah. Hujan, kita lari untuk berteduh. Panas, kita cari untuk menghidupkan AC. Tapi kalau sudah hari kiamat, ketika Allah mensifati hari kiamat dengan sifat Allah yang agung, Maliki Yaumiddin, di situ kita paham. Sampai menggerakkan kaki pun sudah tidak bisa kecuali dengan izin. Sampai mengatakan sesuatu pun tidak diizinkan. Sampai Allah yang memberikan izin untuk dia berkata. Saking Allah itu betul-betul berkuasa ketika
kehidupan sudah ditegakkan kembali dengan tiupan malaikat Israfil yang kedua. Makanya setelah mati ada jarak 40. Pada saat itulah ruh-ruh manusia yang disiksa di dalam kubur istirahat sejenak. Fir'aun yang disiksa setiap detiknya, setiap menitnya, ketika Allah menyampaikan dalam surat Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun pagi dan sore, maka azab kubur itu berhenti sejenak. Kapan? Ketika tiupan sangkakala malaikat Israfil itu ditiup. Seluruh manusia yang disiksa di dalam kubur berhenti sejenak. Setelah melewati 40, maka pada saat itu makhluk yang pertama kali dibangunkan oleh Allah siapa? Malaikat Israfil. Untuk melaksanakan amanah yang Allah berikan. Meniup sangkakala yang kedua. Ditiuplah sangkakala yang kedua, diturunkanlah hujan oleh Allah air kehidupan. Di mana tidaklah setiap tulang ekor manusia yang pernah hidup kecuali semuanya dibangkitkan oleh Allah. Sampai binatang-binatang yang mereka pernah hidup di atas muka bumi pun dihidupkan oleh Allah. Tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang terluputkan. Semuanya dikumpulkan oleh Allah. Dan tidak ada sesuatu yang membuat Allah tidak mampu melakukan itu. Makanya maaf, Bapak Adani, pernah mendengar satu hadis dalam riwayat Muslim, di mana di dalam hadis itu dijelaskan ada seorang laki-laki, dia menyadari dirinya banyak kemaksiatan dan banyak dosa. Lalu dia itu tahu dirinya banyak dosa. Lalu dia berwasiat. Wasiatnya aneh kepada keluarganya. Nanti kalau saya mati, tolong dibakar. Kalau sudah jadi abu, abunya bawa ke tengah lautan. Setelah dibawa ke tengah lautan, sebar abunya. Lalu keluarganya bertanya, kenapa melakukan itu? Supaya Allah tidak bisa mengumpulkan saya lagi. Betul, mati, setelah banyak maksiatnya, dia mati, dibakar sama keluarganya. Dijadikan abu. Lalu akhirnya dibawa ke tengah lautan, disebar abunya. Diterjang sama gelombang air laut tercerai-berai. Ketika baru saja disebar, Allah dengan begitu mudah lalu mengumpulkan kun fayakun. Jadi akhirnya terbentuk kembali jasad dan ruhnya di hadapan. Lalu Allah tanya sama dia, lima fa'alta hakadha? Kenapa kamu melakukan semacam ini? Iya ya Allah, karena saya takut dengan azab-Mu, karena saya banyak dosa. Tidaklah aku melakukan itu kecuali karena ketakutanku, karena kemaksiatanku banyak ya Allah. Dan saya menyangka bahwasanya ketika saya dibakar dan abunya dibuang di tengah lautan, maka Engkau tidak mengumpulkan saya dan tidak bisa mengumpulkan saya. Lalu karena dia mengatakan, karena takutku kepadamu ya Allah, Allah akhirnya merahmati, mengampuni dan memberikan kepadanya surga. Maaf ya Pak, jangan ditiru ya. Hadisnya sahih, ditiru ini. Nanti tolong dibakar. Dibakar itu perkara berat. Karena apa? Jasad itu masih merasakan sakit ketika mati kalau dia mendapatkan perlakuan kasar. Makanya Rasulullah bersabda, inna asra admil mayyiti kakasri admil hayyi. Mematahkan tulang orang yang meninggal dunia itu lebih menyakitkan daripada mematahkan tulangnya ketika dia dalam kondisi masih hidup. Sama. Makanya maaf ya, kalau bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tolong antum sebagai putra dan putrinya yang menyelenggarakan jenazahnya. Banyak penyelenggaraan jenazah yang belum paham sunnah. Mereka menyelenggarakan dengan cara yang kasar, digosok-gosok, dibolak-balik. Padahal itu tidak sesuai dengan tuntunan yang dijelaskan oleh baginda Nabi. Harus lembut. Maka kembali ke tadi, maka disitulah kita akhirnya paham. Itulah bagaimana hari kiamat itu nanti ditegakkan oleh Allah. Ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Semua penjabaran yang saya sampaikan di sini, antum bisa baca di dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Quranul Adzim. Maka setelah itu ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Semua manusia hidup. Siapa pertama kali yang dihidupkan dan dibangkitkan dari kuburnya? Yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya Rasulullah SAW. Semuanya dalam kondisi yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan uratan gurlan. Yuhsyar, dikumpulkan seluruh manusia khufatan. Khufatan itu tidak memakai alas kaki. Uratan, telanjang. Gurlan, tidak berkhid, dan seluruh manusia, entah Nabi, entah Rasul, semuanya. Pertama kali yang dibangkitkan adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah nanti kita ketika dibangkitkan dalam kondisi telanjang, ketika kita di padang mahsyar, dibangkitkan telanjang itu sepanjang kita di padang mahsyar? Jawabannya tidak. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang dan sesungguhnya manusia akan diberikan kembali pakaiannya. Pakaiannya dari kain kafan yang dia kenakan ketika dia meninggal dunia. Makanya maaf Pak, makanya kita kalau punya rezeki lapang, siapkan kain kafan. Mempersiapkan kain kafan itu bukan berarti kita ngarep mati, tapi itu bagian dari persiapan kita pada kehidupan berikutnya. Mu'ad bin Jabal tahu tentang sunnah ini, makanya beliau mempersiapkan kain kafannya. Maka kalau bisa kain kafannya yang bagus, yang sesuai sunnah tetapi yang bagus. Kita beli, kita siap. Ibu-ibu kalau ngelihat suaminya beli kain kafan, ibu-ibu tidak usah horor banget sih rumah ini, kafan dibeli. Loh, itu yang paling baik. Pergi ke Majestic,
Jangan beli bahan celana, pergi ke Majestic untuk beli kain kafan. Kalau bisa yang ada coraknya, corak antara putih terus agak agak gelap dikit, putih lagi, itu yang paling baik. Suhuliyah namanya. Antum siap ya. Maka manusia nanti tidak selamanya mereka itu telanjang pada waktu dikumpulkan di padang mahsyar. Nanti diberikan pakaian. Pakaiannya apa? Dari kain kafan yang kita kenakan ketika kita dimasukkan ke liang. Siapa yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar? Rasulullah menjawab dalam hadis riwayat Muslim, Inna awwala ma yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yang pertama kali dikasih pakaian itu adalah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim, Ustaz? Bukan Rasulullah. Bukan untuk mengalahkan posisi dan kedudukan Nabi, tapi untuk memberi arti kepada kita. Tidak ada Nabi yang paling dekat kedudukannya dengan kedudukan Rasulullah kecuali Nabi Ibrahim. InsyaAllah itulah Nabi Ibrahim. Makanya Rasulullah itu menyebut Nabi Ibrahim itu apa? Abi, millatu Abina Ibrahim, millati Abina Ibrahim. Nabi itu khusus memanggil Nabi Ibrahim dengan kata Abi. Yang Nabi tidak pernah mempergunakan kata Abi ketika memanggil saudaranya dari para Nabi dengan kata Abi kecuali hanya kepada Nabi Ibrahim. Untuk menunjukkan bahwasanya beliau paling dekat dengan datuknya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Makanya maaf ya, Bapak dan Ibu pernah dengar sebuah kisah mimpi? Kisah mimpinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang orangnya sangat berhati-hati, baik terhadap makanan dan berhati-hati di dalam mengambil sikap. Kita tidak pernah temukan orang yang paling perhatian terhadap sanad makanan kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas. Sanad makanan, Pak. Kalau Bapak kan sanad hadis, itu pun juga Anda hafal kan. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu sanad makanan. Makanan itu kalau sampai di piringnya, dia tanya dulu, ini dari siapa? Dari fulan. Nah, dia yakin itu semuanya baik, baru dimakan. Kalau dia ada salah satu yang enggak dia ketahui, dia enggak mau makan. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah. Kalau kita, Masya Allah, Pak, Bismillah lah, Bismillah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu tanyanya sanad makanan. Apa yang Allah anugerahkan kepada sahabat Sa'ad, Allah jadikan doanya tidak pernah tertolak di sisi Allah. Tidaklah seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau beliau berdoa, sebelum menjatuhkan kedua tangannya, kecuali doanya sudah dikabulkan. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang menarik adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas hidup pada masa-masa fitnah, terjadi perselisihan antara sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dua-duanya kita cintai sebagai bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai terperosok dengan orang-orang yang ekstrim dan menyimpang, Syiah dan Khawarij. Orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Thalib radhiyallahu anhu. Orang Syiah menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita tidak memilih dua-duanya. Dua-duanya kita cintai karena mereka merupakan sahabat besar. Dan tentunya kita paham Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan yang lebih tinggi tanpa menafikan keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Muawiyah. Tapi mencela sahabat itu tidak boleh. Bapak kalau datang, ibu kalau datang di satu kajian, ada seorang guru, ada seorang mu'alim menyampaikan sesuatu, dia mencela. Sudah, kalau mencela sahabat ini begini, sahabat ini begini, sudah, tinggalkan. Makan mie ayam aja di pojok. Tapi saya tolong diajak ya, nanti saya yang bayar. Karena apa? Kalau sudah mencela sahabat itu sudah tidak ada kebaikannya dan dipastikan kata para ulama zindik orang kalau sudah mencela sahabat. Kenapa? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Sudah lewat. Bagi mereka keutamaan mereka dan bagi kita apa yang kita kerjakan. Maka ketika sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah ini mengalami masa fitnah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu dinantikan loyalitasnya kemana dan keperpihakannya kemana. Karena apa? Kalau seorang Sa'ad, seorang komandan besar, orang yang melemparkan panah pertama kali di dalam Islam, kalau berpihak itu keuntungannya besar sekali bagi kekuatan yang dia berpihak. Maka dia tidak berpihak kepada Ali, dia tidak berpihak kepada sahabat Muawiyah. Dia menggembala kambing dan mengasingkan diri. Itu loh, kalau kita ngadepin masa fitnah itu gitu. Jangan malah ikut-ikutan nyolot atas sesuatu yang antum tidak paham. Sudah paham antum ini murid, tidak paham, tidak bisa baca kitab, tidak usahlah berlagak kayak guru besar. Kalau sudah tahu ada fitnah, diem. Kenapa? Kalaulah orang yang bodoh tahu kapan dia tidak bicara, fitnah itu tidak membesar. Kenapa hari ini fitnah besar, Ustaz? Karena orang bodoh ikut bicara semuanya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu menggembala kambing. Maka akhirnya beliau itu meminta sama Allah, ya Allah kasih saya petunjuk. Apakah sikap saya benar atau enggak? Yang berdoa Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan sama Allah. Tidur beliau. Di dalam tidurnya beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau naik ke atas langit. Nanti bisa dicek di kitabnya Mahmud Misri di dalam sirah
sirah para sahabat. Nanti kalau Bapak beli buka plastiknya baca Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka akhirnya beliau bermimpi itu naik ke atas. Ketika naik ke atas beliau mendengar Rasulullah, keponakannya sedang berbicara dengan Nabi Ibrahim di dalam mimpi itu. Nabi Ibrahim lalu berkata kepada cicitnya yaitu Rasulullah, "Wahai Muhammad, kenapa umatmu dan para sahabatmu tidak mengambil sikap sebagaimana sikap pamanmu Sa'ad bin Abi Waqqas?" Lalu Rasulullah terdiam. Lalu setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas bangun dan disitulah beliau mantap sekali untuk mengambil apa yang beliau sikapi, tidak berpihak kepada Ali dan tidak berpihak kepada sahabat Muawiyah. Ini loh akhi. Jadi kalau antum kita ngambil pelajaran sebentar keluar dari tema. Kalau kita sudah dapatkan fitnah di antara kaum muslimin, sudah, tidak usah ikut-ikutan. Jangan membakar fitnah. Jaga diri kita, jauhi fitnah. Kalau sudah berkaitan antara muslim dengan muslim, apalagi sampai menyebabkan pertumpahan darah, naudzubillahi min dzalik. Itu perkara besar sekali. Melipir, sibuk dengan menggembala kambing, sibuk dengan mengerjakan apa yang bermanfaat untuk antum, daripada antum ikut-ikutan mengompori fitnah dan akhirnya menjadi sebuah kerusakan agama kita. Kembali ke tadi, maka ketika pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah, yang diberikan pakaian pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Inna awwala ma yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Pertama kali yang diberikan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim. Maka ketika manusia nanti dibangkitkan, maka sesungguhnya kita harus paham bahwasanya padang mahsyar itu sebuah padang yang panjang, yang tidak ketahuan ujungnya. Dan sesungguhnya padang mahsyar itu sebagaimana adonan tepung putih berwarna kemerah-merahan. Laisa fiha alamun li ahadin. Kata Rasulullah, sudah padang, panjang, tidak ada ujungnya seakan-akan, dan sesungguhnya tidak ada tanda untuk siapapun. Tidak ada kapling-kaplingan, Pak. Jadi kalau ada yang agak tersesat, maaf Pak, ini kaplingnya umatnya Nabi Nuh, Pak. Oh ya salah. Umatnya Nabi Rasulullah mana? Oh sono Pak. Enggak ada. Semua orang nanti akan tahu sendiri. Dan Allah memberikan pengetahuan dan ilmu ketika dibangkitkan dari kubur. Semuanya langsung tahu tentang semua proses yang akan dihadapi dalam perjalanan demi perjalanan ketika di akhirat. Dan tidak ada manusia yang bingung di dalam perjalanan nanti di akhirat. Karena saya pernah ditanya, Ustadz nanti kalau kita bangun saya bingung Ustadz. Takutnya nanti tahu-tahu saya langsung ke sirat. Belum melewati mizan gimana? Tidak mungkin terjadi Pak. Yakin, tidak mungkin terjadi. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala mengatakan tidak mungkin terjadi. Kenapa? Setiap manusia dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda. Kondisi akalnya berbeda, kondisi fisiknya berbeda. Makanya manusia nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kita tidak lagi memakai fisik ini, Pak. Makanya indah apa yang dikatakan dan dinasihatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Orang itu tidak usah sedih dengan kematian. Karena yang mati itu hanya jasad. Rohnya tetap hidup selama-lamanya. Roh itu tetap hidup selama-lamanya. Dan sesungguhnya kedudukan antara jasad dengan ruh itu sebagaimana kedudukan gigi dengan gusi, Pak. Kalau sudah dicabut, sudah tidak perlu kita memikirkan bagaimana gusinya, karena giginya itu yang terus akan berjalan. Itu perumpamaan ruh, Pak. Makanya akhirnya manusia itu nanti akhirnya ketika di hari kiamat diberikan kekuatan oleh Allah dengan kekuatan yang besar. Kekuatannya besar, Pak. Makanya ketika nanti manusia ketika berdiri di padang mahsyar, berapa tahun kita nanti akan berdiri di padang mahsyar? 1 tahun? Tidak. 2 tahun? Tidak. Kita akan berdiri, kata Rasulullah, arba'ina sanatan syakhisatan absaruhum ilas sama. Manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, di mana tanahnya sebagaimana adonan tepung putih berwarna kemerah-merahan, dikumpulkan di tempat itu, tidak ada tanda untuk siapapun, dan sesungguhnya mereka nanti akan berdiri selama 40 tahun, Pak, dalam hitungan akhirat. Syakhisatan absaruhum ilas sama. Kata Rasulullah, kepalanya itu menengadah ke langit dan tidak pernah menunduk ke bawah. Karena Allah itu berada di tempat atasnya untuk mengadili satu persatu manusia. Dan itu 40 tahun. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, fisiknya manusia tidak sama dengan fisiknya di dunia. Kalau kita masih pakai fisik di dunia, Pak, mati Pak kita 40 tahun. Karena apa? Karena pada saat ketika dikumpulkan semua manusia di padang mahsyar, ada satu kejadian. Di padang mahsyar, Allah memanggil salah satu makhluknya. Siapa yang dipanggil? Al-maut. Maut itu makhluk, Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Khalaqa, Allah yang menciptakan. Berarti yang diciptakan itu makhluk. Maka ketika manusia sedang dikumpulkan itu, Allah memanggil dengan panggilan yang didengarkan oleh seluruh manusia. Ainal maut? Mana maut yang aku pernah ciptakan untuk kehidupan manusia? Datang maut, Pak. Di hadapan Allah. Lalu Allah jadikan sebagaimana kabis domba, dilihat seluruh orang. Lalu Allah mengatakan, aku
aku sembelih kematian dan tidak ada lagi kematian setelah orang kafir dalam frustasi dan depresi, orang beriman tersenyum akan janjinya Allah yang tidak meleset, disembelih oleh Allah dan tidak ada lagi kematian. Makanya maaf Pak, kematian itu hanya satu kali dan itu pun hanya berlaku untuk jasad, tidak berlaku untuk roh. Maka ketika manusia itu nanti dikumpulkan, maka Masya Allah dikumpulkan selama 40 tahun dan akan terjadi berbagai macam peristiwa yang nanti kita akan jelaskan habis kita melaksanakan sholat isya. Inilah yang menjadikan kita, kalau kita nanti merasakan detik-detik dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, nanti ketika kita berdoa, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Gambarannya itu tergambar ketika kita berdoa dengan doa. Paham Bapak dan Ibu? Paham insyaallah. Kita lanjutkan habis sholat isya sebentar. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali sedikit. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita memahamkan kepada diri kita tentang sebuah kepastian yang sejatinya kita akan jumpai, karena pastinya dari kita itu akan berjodoh dengan tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Mungkin kita tidak berjodoh dengan fulan, mungkin kita tidak berjodoh dengan fulanah, tetapi pasti kita berjodoh dengan tempat mahsyar. Dan tentunya ini merupakan sebuah perkara besar dan perkara agung, sampai kita menjumpai betapa detailnya Rasulullah menyampaikan tentang setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi pada kehidupan di padang mahsyar. Makanya tadi saya menyampaikan salah satu di antara episode yang terjadi pada kehidupan manusia ketika di padang mahsyar, bagaimana setiap manusia ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi mereka berdiri, tidak ada rehat, tidak ada istirahat sedikit pun, dan sesungguhnya setiap manusia akan berdiri selama 40 tahun dalam kondisi ketika kepalanya menghadap kepada langit untuk menantikan setiap pengadilan Allah, di mana Allah akan memberlakukan pengadilan secara detail dan tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam pengadilan Allah. Ini pula yang menjadikan kita juga harus paham, yang nanti akan dikumpulkan pada waktu kita, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar bukan hanya kita. Binatang-binatang pun akan dikumpulkan oleh Allah. Dan nanti kita akan mendapati bagaimana pemberitaan Nabi ketika Nabi menceritakan bagaimana hewan pun akan mengalami hisab di hadapan Allah. Maka sebelum kita membahas itu, tentunya kita juga harus mengerti, tidaklah setiap manusia ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kecuali manusia itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar, manusia pada kondisinya ketika dikumpulkan dan dibangkitkan dari kuburnya, maka manusia itu mengalami beragam kondisi yang berbeda ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Ini sekaligus pula supaya kita nanti memohon kepada Allah supaya kita dibangkitkan dalam kondisi Allah tidak menghinakan. Ada di antara manusia yang nanti akan dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan dari kuburnya itu sudah dihinakan oleh Allah. Penghinaan yang Allah berikan kepada mereka adalah ada yang dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi mereka buta. Mereka menghadapi ketegangan yang luar biasa pada hari kiamat, bukan hanya menghadapi ketegangan, tetapi mereka mendapati fisiknya dijadikan buta oleh Allah. Maka sesungguhnya orang-orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta, inilah yang nanti akan berkata kepada Rabb-nya, kenapa engkau kumpulkan kami dalam kondisi buta ya Allah? Maka terjadilah sebuah percakapan di mana dialog percakapan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mungkin antum ada yang bertanya, kejadian itu kan belum terjadi Ustadz. Kenapa Allah sudah menyampaikan detail dialognya? Karena untuk mengingatkan kita bahwasanya peristiwa itu pasti terjadi. Dialog itu pasti terjadi. Dan tidaklah Allah menceritakan kecuali karena ilmunya Allah yang tiada batas. Makanya kita mendapati di dalam surat Toha ayat 125, 126. Maka orang-orang itu ketika dibangkitkan dalam kondisi buta, mereka berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau kumpulkan kami ya Allah dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Di dunianya saya bisa melihat. Maka Allah memberikan jawaban. Karena apa? Pengadilan Allah itu lengkap. Tidak ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada Allah kecuali dijawab tuntas oleh Allah. Lalu Allah menjawab pada waktu di pengadilan mahsyar, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kami berikan peringatan kepada dirimu, kami turunkan Quran, kami utus kepada kalian seorang nabi membawa hadis dan membawa sunnah, kalian lalaikan, kalian lupakan, kalian tidak perhatikan, kalian tidak pelajari bersungguh-sungguh setiap peringatan yang datang dari kami. Maka sebagaimana kalian cuek, melupakan setiap peringatan yang kami berikan kepada kalian di dunia,
maka hari ini kalian kami kumpulkan dalam kondisi kami lupakan kalian. Dan itu jawaban paling telak. Dan jawaban itu membuat depresi bertambah depresi, frustasi bertambah frustasi, tanpa ada kondisi yang bisa menggambarkan betapa depresinya manusia ketika mendapatkan jawaban itu. Makanya maaf Pak, majelis yang kita ikuti mungkin sederhana, tidak semegah konsernya Dewa bagi yang melihat konsernya Dewa. Saya tidak melihat. Tapi sesungguhnya majelis kita walaupun sederhana, mungkin soundnya dibandingkan sound orang yang mereka sedang bermain konser musik, mungkin ini kalah jauh sound kita. Tapi majelis ilmu yang semacam ini akan dicatat oleh Allah bahwasanya kita datang bukan karena kita pengangguran, karena kita datang karena kita tahu prioritas besar pada kehidupan kita adalah dengan ilmu dan peringatan yang harus dipelajari. Maaf Pak, dosa itu tidak hanya zina. Maaf ya Bu, dosa itu bukan hanya membunuh, termasuk dosa besar yang tidak disadari oleh kebanyakan masyarakat awam, kata para ulama, yaitu adalah mereka yang hidupnya di dunia, mereka selalu bersemangat di dalam urusan ilmu dunia, tapi mereka tidak pernah memberikan semangat pada urusan peringatan untuk menjadi petunjuk kehidupan mereka. Tidak pernah datang ke kajian, tidak pernah berusaha untuk menghadiri majelis nasihat, yang mana itu merupakan bagian dari indikator cintanya mereka kepada Allah dan cintanya mereka kepada nasihat yang Allah turunkan untuk mereka. Makanya maaf, duduknya kita di majelis yang sederhana ini akan dijadikan bukti kita bahwasanya kedatangan kita itu akan menjadikan kita berharap semoga Allah selamatkan mata kita untuk tidak menjadi buta ketika dikumpulkan kelak pada waktu dibangkitkan dari kuburnya. Karena Imam Ibnu Katsir berkata, banyak manusia yang nanti dikumpulkan dalam kondisi buta. Mereka muslim tapi buta ketika dibangkit. Kenapa buta? Karena mereka tidak pernah menaruh perhatian kepada ilmu yang berkaitan tentang kehidupan akhirat. Bukan berarti semua kita ini harus masuk pesantren. Enggak. Tapi harus memberikan semangat pada perhatian kita dan prioritas kita pada ilmu akhirat yang menjadi peringatan kita. Supaya kita tidak terbentur dengan banyak masalah pada kehidupan, dengan kita mengambil peringatan menjadi cahaya, menjadi lighting untuk kita supaya kita tidak terperosok lalu terkubur dengan kehinaan pada dosa yang membuat kita terhina. Itu fungsinya Pak. Makanya ada penyakit yang dinamakan i'rad. Penyakit ini tidak banyak diketahui orang. Bagi orang awam mungkin tidak sadar apa itu penyakit i'rad. I'rad itu sebuah penyakit yang kalau boleh saya mengatakan, saya sering mengatakan ITS. I'rad tanpa sadar. I'rad itu apa? I'rad itu beda dengan kufur. Bedakan antara kufur dengan i'rad. Kufur itu begini, dalam aplikasinya. Ayo belajar yuk, ada taman ilmu membahas tentang satu petunjuk di dalam tafsir ataupun fikih. Lalu orang itu berkata, loh kok ngajak saya ngaji? Saya itu kan kafir, non muslim. Gimana kamu ngajak saya ke majelis ilmu di masjid? Itu namanya kufrun Pak. Dia mengkufuri, dia tertutup untuk tidak mau mendatangi itu. Namanya kufur. Dalam bahasa pelakunya disebut kafir, perbuatannya disebut kufrun. Kenapa? Dia tidak mungkin mempelajari kitabullah, tidak mungkin baginya mempelajari hadis karena dia kufur kepada dua petunjuk itu dan peringatan itu. Itu kufur. I'rad itu beda dengan kufur. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati amah. Di dalam surat Toha 124 sebelum ayat yang tadi saya baca, wa man a'rada an dzikri, siapapun yang berpaling, a'rada. A'rada itu gimana sih? Dalam penjelasan aplikatif linguistiknya, bahasanya begini Pak A'rada. Saya datang ke rumahnya Pak Haiban. Masya Allah, yang rumahnya besar sekali itu. Masya Allah. Maka ketika kita datang ke rumahnya, ngobrol asik dengan Pak Haiban. Tentunya ngobrol sama Pak Haiban itu memang asik. Maka ketika ngobrol, maka Pak Haiban itu di sela-sela obrolan berkata sama saya, Ustadz, minum apa? Jus mangga, jus jeruk, jus alpukat. Maka saya sempat berhenti sebentar. Setelah itu saya mendengar, saya tidak menjatuhkan pilihan. Saya tidak mengatakan, tidak mau Pak. Enggak juga. Saya lalu ngobrol lagi. Apa yang opsi yang ditawarkan Pak Haiban itu saya lewatin aja. Beberapa saat berhenti kembali Pak Haiban. Sebentar Ustadz. Ustadz minum apa? Jus mana yang Ustadz suka? Saya mendengar sebentar. Setelah itu saya lanjutkan kembali ngobrol. Saya tidak mengatakan iya, saya tidak mengatakan tidak. Itu kalau bahasa Arabnya namanya a'rada. Kalau bahasa Indonesianya apa? Cuek bebek kalau dalam bahasa anak sekarang. Itu namanya cuek. A'rada itu cuek Pak. Kalau ditanya, muslim enggak? Muslim saya. Iman enggak sama Quran? Oh iya dong, Quran. Beriman enggak sama hadis? Oh jelas, baginda Nabi. Ngaji yuk. Salam buat ustadznya. Itu namanya a'rad. Paham artinya a'rad? Itu a'rad. Allah menyebutkan surat Toha 124 yang menjadi kelanjutan ayat yang tadi kita baca. Karena ada manusia yang nanti dibangkitkan itu buta Pak. Dan kita kan khawatir. Jangan merasa kita berada pada zona nyaman. Oh enggak,
saya nggak buta. Siapa yang menjamin kita, Pak? Nah nanti ketika dikumpulkan buta itu mereka akan dihamparkan nih, datang peringatan, datang majelis, ada majelis. Mana bukti kamu itu mencintai setiap peringatan yang aku turunkan untuk dirimu? Makanya akhirnya apa? Mereka dibangkitkan dalam kondisi buta, dan di kondisi buta itu sudah penghinaan, Pak. Penghinaan besar yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang mereka itu menghinakan Allah terhadap peringatan ketika tidak peduli. Makanya sedih saya ketika ada Perdana Menteri Malaysia sempat berkata, saya mendoakan semoga hati beliau dibukakan oleh Allah. Dia berkata, dai itu membodohi masyarakat karena ngomongnya akhirat terus. Mungkin beliau lupa kehidupan akhirat itu kehidupan panjang. Untuk kehidupan dunia 34 tahun aja kita sekolah sampai S3 kok. Untuk kehidupan di dunia itu ada orang yang sekolah S3. Saya tadi sebelum datang ke sini, pulang dari kajian, sempat pulang sebentar. Dengarkan ada orang itu punya 5 gelar. Itu pun masih sekolah lagi, Masya Allah. Hanya untuk kehidupan di dunia itu dia 5 gelar, ditambah lagi dia dengan 1 gelar. Padahal untuk kehidupan dunia yang sifatnya sementara dan pendek. Loh, untuk kehidupan akhirat yang panjang kita tidak butuh ilmu, logika kita itu tidak ketemu. Kehidupan 50 tahun kamu harus sekolah, minimal S1. Untuk kehidupan akhirat yang Allah mengatakan bahwasanya di dalam kehidupan akhirat itu khalidina fiha, dan kematian sudah disembelih oleh Allah. Lalu kita tidak pakai ilmu. Loh, kok enak banget kita itu membenarkan pemikiran akal kita yang terbalik. Tidak mungkin lah. Kalau untuk kehidupan dunia yang sebentar kita harus belajar, apalagi untuk kehidupan yang sejatinya panjang. Bukan berarti setelah ini antum langsung masuk pondok pesantren. Jangan, Pak. Kasihan ustadz yang ngajarin Bapak. Susah, sudah telat sebenarnya. Artinya enggak umurnya. Tapi harus memiliki sebuah semangat untuk datang di tempat taman ilmu, itu penting. Kenapa? Jangan dianggap sederhana kajian yang semacam ini. Kenapa? Kajian ini sederhana di mata manusia. Mungkin juga Pak Camat, Pak RW, Pak Desa, mungkin nggak ada yang datang acara-acara semacam ini. Tapi sejatinya ini acara besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena kalau sudah membahas objeknya Allah itu kan semuanya jadi besar. Saya kan sudah pernah ngomong sama Bapak kan, ini tisu, kalau tidak ada tulisan apapun di atas tisu ini murah atau tidak murah? Murah, Pak. Mau saya lemparkan begini pun juga tidak ada yang protes. Harganya yang paling juga 500 perak juga nggak ada. Tapi kalau saya ambil tisu, saya tulisi dengan kalimat Allah, jadi mahal nggak tisu ini, Pak? Mahal, Pak. Saya lemparkan ke bawah, Bapak marah-marah. Saya injek, Bapak nanti akan berkata, Ustadz pulang lewat mana? Ustadz atau saya yang mati dulu? Begitu atau tidak? Jadi mahal, Pak. Kita ini jangan terbiasa memakai penilaian mata kita dan logika kita itu dengan penilaian masyarakat yang mereka belum memahami urusan akhirat. Tidak bisa, Pak. Allah memberikan kepada ilmu itu supaya kita berpikir di atas rata-rata, bukan untuk sombong, enggak. Tapi berpikir di atas rata-rata itu sifatnya orang beriman. Orang Romawi, mereka membangun istana. Para sahabat itu tidak fokus membangun istana, membangun kehidupan setelah kematian. Makanya akhirnya Raja Romawi ketika berhadapan Islam itu kan bingung. Bagaimana kami akan menghadapi satu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kami mencintai kehidupan. Itu pemikirannya beyond, Pak, ke depan. Jauh lebih mendahului dan mengungguli pemikiran Romawi. Walaupun secara peradaban mereka telah berdiri ratusan tahun sebelum Islam itu datang. Makanya akhirnya itu yang harus membangkitkan kita, Pak. Makanya datang ke kajian itu bukan karena kita pengangguran. Bukan. Karena kita tahu prioritas dalam kehidupan kita. Dosa itu kata para ulama ada dua, Pak. Ada dosa yang terasa, ada dosa yang tidak terasa. Dosa yang terasa apa? Minum khamr. Kerasa atau tidak kerasa? Katanya sih kerasa. Mabuk. Bapak jangan menjebak saya. Ustaz, jawab enggak? Oh, berarti pernah ngerasain. Maaf ya Pak, saya belum pernah mabuk. Dosa mabuk itu kerasa. Dosa zina kerasa. Dosa bunuh kerasa. Dosa riba kerasa. Dosa riba itu asalnya nggak punya rumah dapat rumah kok dengan mengambil riba kerasa, Pak. Tapi ada dosa yang tidak kerasa. Dosa yang tidak kerasa itu apa? Benci sama takdir yang pahit. Nggak kerasa, Pak. Gini amat sih, udah diupayakan kok masih gini aja hasilnya. Tuh. Tidak ridho sama takdir yang pahit. Tidak kerasa, tapi dosanya besar. Termasuk dosa yang sangat besar yang tidak kerasa itu apa? Dosa ketika kita punya penyakit i'rad tanpa sadar. Akhirnya apa? Lembaran hidupnya banyak, tapi tidak sama sekali tergerak untuk mendapatkan referensi tentang Allah dan Rasul. Dan itu yang menjadi masalah. Makanya maaf ya, ada yang pertama dibangkitkan sudah dalam kondisi buta. Dan orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta itu, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, Pak. Karena orang kafir nanti dibangkitkannya beda. Orang kafir itu dibangkitkannya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu orang kafir. Ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Orang kafir dibangkitkan kakinya jadi kepala,
kepalanya jadi kaki. Nah orang muslim itu ada yang dibangkitkan buta dalam kondisi ketika mereka tidak pernah menaruh perhatian dan tidak pernah menaruh skala prioritas di dalam kajian yang dia peroleh. Hati-hati itu. Ada pula yang nanti dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi sempoyongan. Kayak epilepsi, maaf ya, contoh aja. Dia dalam kondisi mabuk, berdiri, jatuh, berdiri, jatuh, berdiri, jatuh. Yang Allah sebutkan itu sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah 275. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu tidaklah dia dibangkitkan kecuali dibangkitkan sebagaimana orang yang kerasukan setan, Pak. Orang-orang yang memakan riba dan makan riba sampai dia mati tanpa dia sempat mengikrarkan taubatnya kepada Allah. Perang sama manusia itu ada kemungkinan menang, Pak, tapi perang sama Allah itu tidak mungkin menang. Dan sesungguhnya dosa yang langsung mendapatkan permakluman perang dari Allah itu dosa riba. Bapak tahu gimana hitamnya riba? Mari kita mencoba membedah dari sisi fatwa. Begini, para ulama mengatakan kalau ada harta dari riba, apa yang harus kita lakukan pada harta riba? Para ulama berbeda pendapat, ada dua. Ada yang mengatakan tidak diapa-apakan, dibiarkan sampai harta itu mati dan hilang sendiri. Kalaupun dimanfaatkan orang kafir silahkan. Kenapa? Harta itu merusak semua sendi-sendi kebaikan hidup manusia. Itu sebagian para ulama, salah satunya Syekh Albani yang mengeluarkan fatwa. Kalau Bapak mendengar fatwa itu jangan langsung mengomentari, wah tidak cocok saya. Tidak gitu. Sikapnya orang kalau seorang penuntut ilmu sama fatwa itu enggak gitu, Pak. Oh, ada fatwa itu, tapi mungkin saya tidak memilih pendapat fatwa itu. Pendapat sebagian ulama membolehkan mengambilnya, Pak, kalau ada riba. Tapi kalaupun mengambilnya harus tidak dimakan dan harus di tempat-tempat yang kotor, Pak. Bangun sapi tank, WC, toilet, tempat parkir, tempat yang diinjak dan tempat yang kotor. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari fatwa ini, Pak? Harta riba, kalaupun dimanfaatkan, itu pun di tempat yang kotor dan menjijikkan. Untuk menggambarkan, merepresentasikan betapa bencinya Allah kalau harta itu sudah tercampur riba. Ada orang yang terkena riba, makan riba, tapi baik-baik aja, Ustaz. Justru malah menakutkan, Pak. Ustaz, katanya orang yang makan riba nanti begini. Tapi ada, saya mengenal itu orang makan riba itu baik-baik aja hidupnya. Lu justru menakutkan. Kok bisa, Ustaz, mengatakan itu menakutkan? Gini analoginya, Pak. Ada orang minum khamr, lalu baru satu teguk mabuk, muntah-muntah, Pak. Dan ada orang yang minum khamr 10 botol, tidak muntah-muntah dan tidak mabuk. Mana yang paling bahaya, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Dijawab dong, Pak. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Pak. Karena orang kalau minum khamr langsung mabuk-mabuk, muntah-muntah, dia ketika besok harinya ditawarin lagi sama temennya, nih ada congyang. Kemarin saya baru minum satu teguk, muntah-muntah, enggak kerja. Pulang-pulang istri saya marah-marah. Mikir lagi, Pak, untuk minum kembali congyang dan khamr. Tapi kalau ada orang yang minum khamr 10 botol, dia enggak muntah, itu bahaya. Kenapa? Hari esoknya diajak, ayo minum, siap. Kemarin 10 botol saya enggak mabuk, alhamdulillah. Tuh kan? Mana yang lebih bahaya? Bahaya yang kedua. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ada orang yang nanti dibangkitkan dalam kondisi mereka pada kondisi sempoyongan. Dan mereka sebagaimana orang yang kerasukan syaitan, Pak. Abdul Badawi Al-Khalafi, muridnya Syekh bin Bas, di dalam kitab Ahbabullah mengatakan begini. Orang itu sampai terjerembab kepada riba karena sifat basic manusia itu suka terburu-buru, Pak. Sikap manusia itu kan suka terburu-buru. Makanya ada 2 dosa besar yang itu diakibatkan karena buru-buru. Pertama, zina. Orang kalau zina itu karena buru-buru, nggak mau nunggu akad. Makanya tidaklah zina kecuali orang yang terburu-buru, Pak. Yang kedua, dosa riba, Pak. Makanya akhirnya Allah permaklumkan langsung, Pak. Dan keterangan yang menerangkan tentang orang yang dibangkitkan dari kubur dalam kondisi mereka sempoyongan sebagaimana orang kerasukan setan itu dengan ayat, Pak, tidak dengan hadis. Bapak bisa ngambil pelajaran. Kalau ada keterangan kok disampaikan oleh Allah langsung dengan ayatnya dan tidak diwakilkan dengan hadis, itu menunjukkan perkara itu mendapatkan perhatian besar dari Allah. Paham di sini, Mak? Ustadz ngomong itu dari penjelasan siapa? Dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Dalam kitab At-Tahqiqat, di dalam masalah warisan, Syekh Fauzan itu mengatakan, hukum waris itu hukum paling istimewa. Kenapa hukum waris itu hukum paling istimewa? Karena hukum itu dijelaskan oleh Allah detailnya di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa. Langsung semuanya Allah yang menjelaskan dan tidak melalui hadis. Apapun keterangan kok langsung disampaikan Allah langsung, itu berarti mendapatkan perhatian langsung dari Allah. Masalah riba itu banyak bertebaran dalam Quran, itu bukan 1 ayat, lebih dari 10 ayat.
masalah riba itu. Dan itu langsung disampaikan oleh Allah. Fa'dhanu biharbim minallah. Itu salah satunya. Aku perangi. Allah yang memaklumkan perang, Pak. Dan Allah tidak menyampaikan lewat hadis. Itu menceritakan kepada kita bahwasanya apa? Itulah riba. Dan itu mendapatkan perhatian langsung oleh Allah, Pak. Dan kita ini harusnya paham. Jangan terburu-buru. Kalau itu memang hartanya bapak dan hartanya ibu, datang kok. Nggak usah khawatir, pasti datang. Kalau memang tidak hartanya bapak dan ibu, nggak akan datang. Walaupun kita menempuh dengan cara riba sekalipun. Innal haqqa la yuqaribu an ajalin wa la yubaidu an rizqin. Rasulullah kan berkata dalam hadis riwayat Tirmidzi, indah betul. Kebenaran itu tidak pernah mendekatkan ajal dan tidak pernah menjauhkan rezeki. Itu kaidahnya dari Allah. Dan kalau kita sudah menahan diri dari riba, kita menutup satu pintu karena Allah pasti buka dua pintu. Bukankah janin dipotong pusatnya diganti dengan 2 air susu yang memancar lewat dada ibunya? Kenapa kita enggak ya? Maaf ya Pak, saya pernah ngobrol dengan seorang bapak-bapak. Dia datang kantor 1 belum ada kantor 2. Datang ke tempat kami. Lalu ngomong, Ustadz, tolong doakan saya diterima tobatnya. Amin Pak. Terus beliau berkata, saya sudah menyelesaikan tanggungan riba saya 15 tahun. 15 tahun. Alhamdulillah rumah yang saya sekarang tempati sudah milik saya. Dan sudah selesai. Dan saya plong sekali, tidak ada lagi riba. Alhamdulillah. Saya mendoakan kebaikan untuk beliau. Tapi ada sesuatu yang saya akhirnya ajak beliau untuk berpikir. Bapak tahu nggak? Rumah itu sebenarnya milik Bapak. Kalaupun Bapak 15 tahun yang lalu tidak perlu mengurus dengan riba, itu tetap datang Pak rumah itu Pak. Dengan cara yang Allah. Tapi mungkin kita atau Bapak pada saat itu karena tidak yakin, Bapak ngambil dengan riba. Yang mana ketika itu jatahnya memang yang milik Bapak. Tapi bedanya adalah kalau Bapak nunggu 15 tahun, datangnya dengan cara yang berkah. Tapi ketika Bapak mengambil tali jalan pintasnya, Bapak ya tentunya harus berhadapan dengan riba itu. Tapi bagaimanapun tobatnya Bapak semoga diterima sama Allah. Kita sudah dirusak Pak, keimanan kita kepada Allah bahwasanya Allah pemberi rezeki. Dan Hasan Al-Basri itu mengatakan, Allah mengabarkan tentang jaminan Allah kepada rezeki kepada manusia itu 99 tempat. Tapi sering sekali kita tidak ingat. Dan kita sering berkata apa? Kalau enggak pakai riba, gimana kita bisa punya rumah? Loh, bukankah Allah yang kita sembah sama dengan Allah yang disembah sama Abdurrahman bin Auf? Emang beda Allahnya? Allah yang kita sembah sama dengan Allah yang disembah sama Nabi Sulaiman? Emang beda? Kok sampai kita nggak yakin bahwasanya Nabi Sulaiman aja kekayaannya, kerajaannya sudah sedahsyat itu. Terus kita nggak yakin gitu. Emang Allah kita sama beda dengan Allahnya Nabi Sulaiman? Kok gini amat sih iman kita? Maka akhirnya riba. Hati-hati Pak. Karena salah satu orang yang dihinakan pada waktu dibangkitkan oleh Allah itu orang yang mereka itu makan riba. Dan Allah menyampaikan langsung di dalam surat Al-Baqarah 275. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu minasyaitani yatakhabbathu minal masi. Mereka akan betul-betul dibangkitkan dalam kondisi dalam mereka itu sebagaimana orang kesetan. Harus yakin sama Allah. Bapak sudah pernah saya sampaikan kisah nyata, mungkin sudah pernah dengar salah satu kajian kami. Dulu Pak, ada suami istri solih Pak. Mereka itu datang dari satu tempat kajian ke tempat kajian berikutnya. Sampai akhirnya sang bapak ini punya usaha Pak, pabrik roti. Lalu akhirnya ketika dia sedang menggeluti perusahaannya, ternyata tidak kunjung mendapatkan perbaikan dan kondisi membaik dari perusahaan yang beliau kelola. Lalu akhirnya dia ngomong sama istri, "Enak nggak bisa kayak gini, harus minjam." "Oke, minjam Pak." "Minjem Mas, Bang, kita minjam ke teman-teman dengan cara murabahah. Pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana." Tidak dapat. Kadang-kadang kan Allah uji Pak, supaya kita betul-betul merintih hanya kepadanya. Kan begitu kadang-kadang yang kita harus pahami dari sudut pandang perspektif yang positif dalam tidur kepada takwa. Akhirnya nggak dapat Pak. Akhirnya sang suami sudah mulai agak tergoda dengan masalah riba. Ngomonglah dia kepada istrinya, "Ini kalau enggak pakai riba enggak bisa, Mi." "Ya janganlah, Bi, kan kita sudah ngaji." "Tapi gimana?" "Sudahlah, begini aja. Nanti kita tetap pinjam riba, nanti ngajinya kita tambahkan sering. Nanti kalau untungnya tambah gede, banyakin sedekah." Simple. Kadang-kadang memang selalu ada caranya setan untuk membuat sebuah dosa itu tampak indah. Masya Allah. Perempuan itu lemahnya di mana? Lemahnya di telinga. Perempuan, istrinya mengatakan, "Ya sudah, kalau begitu pinjam riba." Pinjam Pak, pinjam riba. Dan memang Allah memberikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Usahanya langsung melesat Pak. Nggak usah ingat siapa-siapa ya, ini contoh aja, ini melesat tinggi. Maka usahanya melesat tinggi ya. Dan ketika usahanya sudah melesat tinggi, Masya Allah, apa yang terjadi?
ngaji mulai jarang. Yang dulunya sering berdua naik motor ngaji sudah tidak pernah, dengan berbagai macam kesibukan ini dan itu, Pak. Sampai akhirnya di puncak kejayaannya, akhirnya dengan izin Allah, sang suami ketahuan oleh istrinya melakukan dosa besar yang istrinya tidak bisa memaaf. Akhirnya apa? Pisah, Pak, keluarga itu. Dan ketika dipisah, perusahaan itu diatasnamakan atas nama berdua dan harus dipecah, Pak. Dan ketika dipecah, maka perusahaan ini limbung, Pak. Turbulensinya terlalu kuat dan akhirnya runtuh. Yang menarik adalah sang istri menulis kisah nyata ini di laman sosial medianya dan berkata, yang salah sebenarnya bukan suami saya saja. Yang salah itu adalah ketika kami sudah mengetahui gimana tercelanya riba, tetapi kami tetap berani membuka pintu untuk riba. Itulah dunia, Pak. Dunia itu khomernya setan, Pak. Indah betul kata Sufyan Ats-Tsauri. Dunia itu khomernya setan. Orang yang mabuk gak sadar, Pak, kecuali nanti pas matinya. Makanya ketika dunia itu sudah menjadi khomernya setan, jangan mabuk. Tetap waspada. Ambil yang terbaik, ambil yang banyak untuk kepentingan agama Allah kalau mampu. Tapi jangan mabuk. Karena apa? Karena dunia ini khomernya setan. Dan banyak orang yang ketika mabuk dengan dunia, sadarnya itu ketika mati. Baru terjaga siuman. Loh, mati saya. Udah tidak ada apa-apa lagi yang harus dikerja. Dan itu yang kita harus mengalami. Makanya ada orang yang mereka dibangkitkan semacam ini. Termasuk salah satunya yang dihinakan oleh Allah itu siapa? Orang yang terus menjadikan dunia itu puncak obsesi terbesar pada hidupnya. Itu pun dihinakan oleh Allah ketika dibangkitkan. Nanti disindir oleh Allah. Mana dunia yang dulu kamu bangga-banggakan, yang kamu menjadikan itu alasan untuk meninggalkan perintahku. Itu pun juga diingatkan. Itu pun akan dikondisikan kepada orang yang dibangkitkan semacam itu. Ya. Makanya doanya Nabi itu indah kan? Doanya Nabi itu apa? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Masya Allah. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu puncak terbesar keinginan hati kami. Wala mablagha ilmina. Jangan engkau jadikan dunia itu puncak pencapaian ilmu kami. Loh, Nabi aja masih khawatir, Pak, dengan dunia. Itu Rasulullah, Pak. Makanya akhirnya itu pun menjadi pangkal dari semua kerusakan itu kan dunia. Orang jadi munafik dunia, Pak. Orang menggadaikan kebenaran dunia. Orang melepaskan kancing bajunya untuk berzina pun dengan atas nama dunia, Pak. Makanya maaf, sampai orang itu kalau sudah jatuh cinta sama dunianya, kolakin anak pun niatnya untuk dunia, Pak. Itu gimana cara kita bekerja ketika memahami ayat ini? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Loh, gimana kita memahami ayat itu kalau akhirnya nyekolakan anak pun tujuannya, kalkulasinya itu kalkulasi transaksional. Nanti sekolahnya di SD ini, SMP-nya di SMP ini, aliyahnya SMA-nya di sini, nanti kuliahnya di sini, kerjanya di sini. Lu sampai nyekolahkan anak yang harusnya kita niatkan anak itu sekolah harus kenal Allah, kenal Rasul, dengan ilmu matematikanya harus tambah kenal Allah, dengan ilmu fisikanya harus kenal Allah, dengan tahfidnya dia harus kenal dengan Allah. Niatan ketika pergi dari rumah itu bukan karena Allah, Pak. Udah bangunnya lewat subuh, dibangunkannya jam 5:30. Mana kita, Pak? Akhirnya nggak pernah dibawa ke masjid. Kita ini sebenarnya yang mana sih yang kita tuju itu kalau kita sudah semacam itu? Makanya indah betul perkataan Sufyan Ats-Tsauri, dunia itu khamernya syaitan. Dan itu yang menjadikan salah satunya orang itu dibangkitkan dalam kondisi mereka. Ada pula yang mereka akhirnya dibangkitkan itu dalam kondisi mereka itu dalam kondisi mengeluarkan nanah, ketika mereka pada kondisi sukanya niyahah, Pak, ketika di dunia. Ketika dulu di dunia itu mereka suka meratapi kematian orang yang mereka cintai. Meratap itu gimana, Ustadz? Macam-macam. Meratap itu bagian dari dia tidak ridho sama takdir. Apapun, Pak, maaf ya. Kita harus ingat pada surat Al-Anbiya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah itu tidak pernah ditanya, kita yang ditanya sama Allah. Dan Allah itu zat yang paling tidak suka kalau takdirnya itu digugat sama makhluk yang tidak ada apa-apanya di hadapan. Dan salah satunya menggugat takdir itu apa? Menggugat takdir itu adalah ketika kita tidak siap dan tidak ridho ketika orang yang kita cintai wafat. Niyahah itu gimana, Ustaz? Beda-beda, Pak. Ada yang memukul-mukul, nyobek-nyobek, itu ya niyahah. Ada yang dia tidak mukul-mukul, karena dia kalau mukul-mukul kerasa sakit, gitu. Dia bergulung-gulung, Pak, masuk selokan dia, Pak. Nah, itu niyahah. Termasuk dari niyahah itu apa? Termasuk dari niyahah itu menyebut-nyebut kebaikan mayit ketika mayit itu masih hidup. Ketika mayit itu masuk belum dikuburkan, atau baru saat ketika dikuburkan dia sudah disebutkan kebaikannya. Orang sobek kayak gitu kok mati sekarang. Anaknya 3 loh, terus orang Allah salah gitu.
Kalau orang baik dimatikan gitu, memang kita lebih tahu gitu waktunya daripada waktu yang ditentukan oleh Allah. Orang kayak gitu kok mati, harusnya itu loh preman di perempatan pengkolan itu loh yang mati duluan. Yang kerjaannya ganggu janda-janda itu loh, malah hidupnya panjang loh. Memang gitu Pak, ketentuan Allah kok ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Memang kita hanya apa nanya-nanya sama Allah Pak? Tidak ada kita nanya-nanya sama Allah. Saya itu pernah di kantor Pak, ngisi. Ada ownernya Pak, ownernya tuh ya salah satu orang terkaya di Indonesia. Telat Pak, dari jam 5 acara datangnya setengah 6 baru datang. Padahal maghrib harus selesai. Loh datang itu ownernya datang, telat setengah jam. Nggak ada itu bawahannya yang ngomong, Pak kenapa telat Pak? Nggak ada Pak. Apalagi OB-nya, Pak kenapa telat Pak? Nggak ada Pak. Semuanya tersenyum. Macet ya Pak? Ya mau silakan, mau nggak silakan. Nggak ada yang nanya, kenapa Pak telat? Nggak ada Pak. Lu OB, bawahan aja nggak pernah nanya kok. Kenapa atasannya telat? Lu kok kita nanya sama Allah? Lah terus gimana sih cara logika kita bermuamalah dengan Allah sebagai Rabb dan Khalik bagi kita? Lalu ngomong, kenapa ya Allah? Lu kok kenapa? Bukan kenapanya, ridho. Hidup itu bukan apa yang kita mau, tapi hidup itu apa yang Allah gariskan dan kita menerima dengan konsep lapang hati dan ridho. Ya. Maka sesungguhnya ada yang ketiga dibangkitkan dalam kondisi niyahah. Ada yang dibangkitkan kondisinya miring-miring dalam hadis. Nah, bapak-bapak tahulah, ibu-ibu apalagi tahu benar itu. Siapa yang dibangkitkan miring-miring? Orang yang poligami tapi tidak adil. Mereka dibangkitkannya miring-miring sebagai bentuk penghinaan Allah kepada mereka. Tapi ingat, kalau poligaminya adil, dia tegak berdiri gagah Pak. Insya Allah keren. Apa yang keren Pak? Jangan gitu Pak. Maka kondisi manusia itu beda-beda. Ketika semuanya sudah dikumpulkan di satu tempat Pak, satu tempat semuanya sudah bangkit dari kuburnya, maka pada saat itulah peristiwa demi peristiwa sudah mulai digelar sama Allah. Peristiwa apa yang pertama? Peristiwa yang pertama, semua yang ada di dalam alam mahsyar mampu melihat neraka dan mampu melihat surga secara langsung. Apa yang Allah akan lakukan? Nah itulah kajian kita insya Allah pekan depan. Barakallahu fikum. Di sini kenapa saya harus menggambarkan mahsyar agak detail kepada Bapak dan Ibu? Karena doa kita dalam surat Ali Imran, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ini bercerita tentang doa kita supaya nanti ketika kita itu hidup jangan sampai hilang keyakinan kita sama hari akhir. Doa ini kita panjatkan supaya kita mendapatkan keringanan di hari mahsyar Pak. Dan terutama supaya kita betul-betul tidak hilang rasa keyakinan kita kepada hari akhir. Banyak orang yang hari ini murtad, banyak orang yang hari ini terkena narasi-narasi yang membuat dia meragukan tentang hari akhir. Maka itulah yang menjadikan kita berdoa, Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raib. Artinya ya Allah, ketika Engkau akan mengumpulkan semua manusia ya Allah, saya imani, saya yakin ya Allah, Engkau akan kumpulkan. Dan itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Doa ini Pak diucapkan ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang expert dan spesialis di dalam akhirat dan ilmu akhirat. Berarti ini kosakata doa yang diucapkan sama orang yang betul-betul punya ilmu yang sangat mendalam. Paham di sini Pak? Ini kita masih perjalanan. Ada peristiwa pertengkaran, ada peristiwa dicelupkan, ada peristiwa ketika manusia nanti berdebat, ada peristiwa khutbahnya iblis, ada peristiwa gade menggadai, ada peristiwa bermacam-macam itu di hari mahsyar. Karena apa? Mahsyar itu panjang Pak. Setelahnya pindah kepada mizan. Setelah kepada mizan, yaitu pembagian kitab. Setelahnya melewati sirat. Setelahnya qantoroh. Setelahnya baru surga. Atau ketika melewati sirat ada yang masuk neraka. Waliyadzubillah.